Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Audrey Schreiner dengan NIM 073002300083 dari Teknik Pertambangan. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan makalah untuk ujian tengah semester batubara. Dosen pengampunya itu Dr. Insinyur Bapak Edi Jamal Tuheteru, STMT, Asian Engineering, Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Untuk soal nomor 5, jelaskan metode penambangan batu bara secara tambang terbuka. Untuk pendahuluannya, batu bara merupakan salah satu komoditas mineral yang paling banyak ditambang di Indonesia, menjadi tulang punggung energi nasional dan menyumbang devisa yang signifikan dari Kementerian ISDM dari tahun 2023. Untuk mengekstraksi cadangan batu bara, berbagai metode penambangan diterapkan. Namun, metode tambang terbuka atau open pit mining atau surface mining adalah yang paling dominan di Indonesia. Metode ini dipilih karena sebagian besar cadangan batu bara di Indonesia relatif dangkal dan memiliki lapisan batu bara yang tebal, sehingga lebih ekonomis dan efisien dibandingkan dengan metode tambang bawah tanah dari Pohan dan Purwanto tahun 2018. Meskipun metode tambang terbuka menawarkan keuntungan dalam hal skala produksi dan biaya operasional per ton, ia juga membawa tantangan signifikan terkait dampak lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang tahapan, peralatan, dan manajemen operasional dalam metode penambangan batu bara secara terbuka sangat penting untuk memastikan praktik pertambangan yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Makalah ini akan menjelaskan secara komprehensif mengenai metode penambangan batu bara secara tambang terbuka, termasuk tahapan utama, peralatan yang digunakan, serta kelebihan dan kekurangannya. Untuk pembahasannya, di sini ada 4 poin, yaitu metode-metode dalam tambang terbuka, tahapan penambangan tambang terbuka umum, kemudian peralatan utama dalam tambang terbuka, dan kelebihan dan kekurangan metode tambang terbuka. Untuk pertama, metode metode dalam tambang terbuka yang pertama tuh ada open pit mining. Itu membentuk lubang besar berbentuk jenjang atau bench. Overburden dipindahkan ke disposal area, cocok untuk endapan batu bara tebal dan datar. Kemudian untuk contoh alatnya yang digunakan yaitu ekskavator dan dump truck. Kemudian ada strip mining. Ini dilakukan pada lapisan batu bara yang datar atau miring landai. Overburdennya digali dalam jalur paralel atau strip. Sistem backfilling, isi ulang ke bekas strip, umumnya pakai dragline besar. Kemudian ada counter mining. Untuk counter mining ini digunakan untuk wilayah berbukit atau lereng. Penambangannya mengikuti kontur bukit. Bentuk jenjang bentuk jenjangnya sepanjang lereng. Kemudian overburdennya dibuang ke lereng bawah atau backfilling. Kemudian ada mountaintop removal mining. Uh, puncak gunung di puncak gunung dikeruk seluruhnya untuk diambil batu bara. Overburden dibuang ke lembah sekitar atau valley fills. Dampak lingkungan sangat besar dan kontroversial. Di sini ada gambar-gambar untuk open pit, strip mining, counter mining, dan mountaintop removal mining. Kedua, ada tahapan penambangan tambang terbuka umum. Proses penambangan batu bara secara terbuka, terlepas dari metode spesifiknya, umumnya meliputi beberapa tahapan utama yang terintegrasi. Pertama, itu pembersihan lahan dan pengupasan topsoil. Itu penghilangan vegetasi di permukaan dan tanah pucuk atau topsoil dikupas dan disimpan untuk reklamasi. Kemudian pembongkaran overburden. Lapisan batuan penutup di atas batu bara dibongkar dan umumnya menggunakan pengeboran, peledakan, dan alat angkut. Kemudian ada pengambilan batu bara atau coal gating. Lapisan batu bara digali setelah overburden diangkat dan proses dilakukan hati-hati agar kualitas batu bara tidak tercampur. Kemudian ada pengangkutan batu bara atau coal hauling. Batu bara ini diangkut ke tempat pengolahan, kemudian ke penimbunan atau pelabuhan. Kemudian ada penimbunan kembali dan reklamasi.
Lubang bekas tambang diisi kembali dengan overburden atau biasa disebut backfilling. Kemudian lahan direklamasi melalui perataan dan penanaman revegetasi. Kemudian yang ketiga ada peralatan utama dalam tambang terbuka. Efisiensi dan produktivitas penambangan tambang terbuka sangat bergantung pada penggunaan dan manajemen alat berat yang tepat. Untuk alat gali muatnya biasanya itu namanya excavating dan loading equipment. Itu meliputi power shovel, hydraulic excavator, dan dragline. Sumber dari Subekti tahun 2017. Untuk alat angkut atau hauling equipment itu umumnya menggunakan dump truck dengan berbagai kapasitas. Kemudian untuk alat bantunya termasuk bulldozer, grader, water tanker, dan drill rig. Untuk kemudian kelebihan dan kekurangan metode tambang terbuka. Untuk kelebihannya ini produksinya tinggi, mampu mencapai kapasitas produksi yang sangat besar. Kemudian biaya operasional relatif rendah, umumnya lebih ekonomis per ton batu bara. Keamanan kerja lebih baik, lingkungan kerja lebih terbuka dan minim risiko. Untuk tingkat perolehan atau recovery-nya itu tinggi, batu bara dapat ditambang hingga hampir 100%. Untuk kekurangannya, dampak lingkungan besar membutuhkan area yang sangat luas, menyebabkan deforestasi, perubahan topografi, erosi tanah, dan potensi pencemaran. Sumbernya dari Nurjayanti tahun 2018. Untuk masalah sosial, potensi rekolokasi masyarakat lokal, ketergantungan cuaca. Operasi sangat rentan terganggu oleh kondisi cuaca ekstrim dan volume overburden-nya terlalu besar, membutuhkan penanganan volume material penutup yang sangat besar. Untuk penutup, metode penambangan batu bara secara terbuka merupakan pendekatan yang dominan di Indonesia karena efisiensi dan skala produksinya yang tinggi untuk cadangan dangkal. Prosesnya melibatkan tahapan sistematis yang didukung oleh penggunaan alat berat spesifik, serta variasi metode yang disesuaikan dengan kondisi geologi. Meskipun metode ini menawarkan banyak keuntungan operasional, ia juga menuntut manajemen yang sangat cermat terhadap dampak lingkungan dan sosial yang besar. Penerapan praktik pertambangan yang baik atau good mining practice, termasuk reklamasi progresif, pengelolaan air, dan mitigasi dampak lingkungan lainnya. Itu menjadi kunci untuk memastikan operasi tambang terbuka batubara dapat berjalan secara efisien, aman, dan berkelanjutan. Di sini ada daftar pustaka, daftar pustakanya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan makalah untuk tugas untuk ujian tengah semester batubara. Perkenalkan, nama saya Farel Audrey Siregar dengan NIM 07300 2300083 dari Teknik Pertambangan. Eh, untuk dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Bapak Edi Jamatu Heteru, STMT Asian Engineering, Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Eh, un- in- eh, Soal nomor 6, jelaskan metode penambangan batu bara secara tambang bawah tanah. Untuk pendahulunya, batu bara merupakan salah satu energi utama di Indonesia dan dunia yang banyak dimanfaatkan dalam sektor pembangkitan listrik, industri semen, dan berbagai sektor energi lainnya. Proses penambangan batu bara sangat dipengaruhi oleh kedalaman dan posisi geologis dari endapan batu bara tersebut. Umumnya, metode tambang terbuka dipilih jika endapan berada di dekat permukaan. Namun, apabila batu bara berada pada kedalaman yang cukup dalam atau berada di bawah kawasan yang tidak memungkinkan dilakukan penambangan terbuka, maka digunakan metode penambangan bawah tanah atau underground mining. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2019, tambang bawah tanah merupakan metode penambangan yang dilakukan dengan membuat akses ke dalam bumi untuk mencapai lapisan batu bara dan menambangnya melalui lorong-lorong bawah tanah.
Metode ini memerlukan sistem ventilasi yang baik, penyanggaan yang memadai, serta teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten, karena risiko yang dihadapi itu lebih tinggi dibanding tambang terbuka. Untuk pembahasannya ada 5 poin. Yang pertama, pengertian tambang bawah tanah, kemudian metode tambang bawah tanah, kemudian tahapan penambangan, kelebihan dan kekurangan, dan salah satu contoh di Indonesia. Untuk pengertian tambang bawah tanah adalah metode penambangan yang dilakukan di bawah permukaan bumi dengan membuat pembukaan berupa lorong-lorong untuk mengekstraksi bahan galian. Metode ini dipilih jika lapisan batu bara berada pada kedalaman lebih dari 100 meter atau kondisi permukaan tidak memungkinkan dilakukan pengupasan dalam jumlah besar. Kemudian ada metode tambang bawah tanah. Terdapat beberapa metode utama yang digunakan dalam penambangan batu bara bawah tanah di Indonesia antara lain room pillar. Room pillar metode ini dilakukan dengan menggali lorong-lorong sejajar dan menyisakan pilar-pilar batu bara untuk atau menyangga atap tambang. Teknik ini umumnya digunakan untuk lapisan batu bara yang tebal dan batuan penutup yang stabil. Menurut Supriyadi tahun 2020, metode ini termasuk metode yang relatif sederhana dan sering digunakan di tambang bawah tanah skala kecil hingga menengah. Kemudian ada long wall mining. Pada metode ini, batu bara ditambang menggunakan mesin pemotong otomatis atau shearer sepanjang dinding panjang atau long wall. Atap tambang disangga sementara oleh sistem penyangga hydraulik yang bergerak seiring kemajuan penambangan. Setelah batu bara diambil, atap dibiarkan runtuh secara terkontrol. Metode ini lebih modern dan memiliki tingkat peroleh atau recovery batu bara yang tinggi, dapat mencapai lebih dari 80%. Kemudian ada short wall mining, yaitu merupakan variasi dari long wall dengan panjang panel yang lebih pendek dan digunakan untuk endapan yang sempit atau memiliki keterbatasan ruang. Kemudian ada blasting gallery. Metode ini menggunakan peledakan untuk meruntuhkan batu bara dan digunakan untuk kondisi lapisan tipis dan keras. Umumnya diaplikasikan pada tambang dengan cadangan yang sulit diakses secara mekanis. Kemudian ada tahap penambangan. Penambangan bawah tanah memerlukan beberapa tahapan penting, antara lain studi geoteknik dan eksplorasi, pembuatan akses masuk, shaft atau incline, sistem ventilasi dan penyanggaan, penambangan dan pengangkutan batu bara, dan penutupan tambang dan reklamasi area tambang bawah tanah. Kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, meminimalkan gangguan terhadap permukaan tanah. Cocok untuk daerah yang padat penduduk, kawasan lindung, atau memiliki nilai konservasi yang tinggi. Untuk kekurangannya, biaya dan biaya investasi dan operasionalnya tinggi. Kemudian risiko keselamatan lebih tinggi karena potensi gas, runtuhan, dan air tanah. Membutuhkan peralatan dan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Untuk contoh di Indonesia, salah satu tambang di bawah tanah terkenal di Indonesia adalah tambang Ombilin di Sawah Lunto, Sumatera Barat, yang mulai beroperasi sejak masa kolonial Belanda. Tambang ini menggunakan metode room and pillar dan menjadi tambang batu bara bawah tanah pertama di Indonesia. Selain itu, terdapat juga tambang bawah tanah di Kalimantan yang dioperasikan oleh PT Gerbang Daya Mandiri. Untuk kesimpulannya, metode penambangan batu bara bawah tanah merupakan alternatif penting dalam kegiatan pertambangan modern, khususnya untuk endapan yang berada pada kedalaman yang tidak ekonomis ditambang secara terbuka. Meskipun memiliki tantangan teknis dan risiko yang tinggi, penerapan metode ini memungkinkan penambangan dilakukan dengan dampak lingkungan permukaan yang minimal. Dengan perencanaan yang matang dan penggunaan teknologi yang tepat, tambang bawah tanah dapat memberikan kontribusi terbesar terhadap pasokan energi nasional. Ini untuk daftar pustakanya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.